Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 1 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-7, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Justinus, seorang martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Yohanes hari ini memuat suatu wejangan Yesus yang disampaikan kepada ke-12 murid-Nya dalam perjamuan malam terakhir. Doa ini sekaligus merupakan sabda perpisahan. Yesus menyadari betapa berat tantangan dan perjuangan yang dihadapi para murid-Nya. Yesus sungguh mencintai para murid-Nya, Dia menjaga, melindungi, dan memelihara mereka. Kemudian Yesus berpesan supaya mereka untuk tetap menjalin persatuan dan persaudaraan meski Yesus telah terangkat ke sorga. Saudara-saudari yang terkasih, doa Yesus bagi para murid-Nya yang kita dengar tadi tersirat makna yang begitu dalam. Ada harapan dalam apa yang dimohonkan. Yesus memohon agar memelihara, menjaga, dan melindungi dari yang jahat, dan akhirnya menguduskan dalam kebenaran. Harapan ini pun sangat berarti bagi para murid zaman sekarang ini. Sadarilah bahwa para murid senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kemudian ada juga orang-orang yang dipilih dan diutus untuk menjaga, tetapi teristimewa Allah sendiri yang melindungi dimanapun. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menguduskan dirinya dengan memisahkan diri untuk melakukan kehendak Allah, yaitu mati di kayu salib. Yesus menderita di atas kayu salib supaya para pengikut-Nya dapat dipisahkan dari dunia dan diasingkan bagi Allah. Pada malam sebelum disalibkan, Yesus berdoa supaya umat-Nya menjadi kudus, terpisah dari dunia dengan maksud melayani dan menyembah Allah. Mereka harus terpisah agar dekat dengan Allah, hidup bagi Allah, dan meneladani Allah. Pengudusan ini tercapai melalui pengabdian kepada kebenaran yang dinyatakan kepada mereka oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berdoa memohon agar Bapa menjaga murid-murid-Nya. Doa rupanya menjadi satu cara menghayati relasi hubungan ketika ada jarak dan ruang.
Doa lalu menjadi kekuatan bagi para murid khususnya untuk menjalani hidup dan panggilan di dunia. Doa Yesus bagi para murid mengandung makna yang mendalam. Ada harapan dalam apa yang dimohon. Yesus memohon agar memelihara, menjaga, dan melindungi dari yang jahat, dan akhirnya menguduskan dalam kebenaran. Harapan ini pun sekali lagi sangat berarti bagi para murid pada zaman sekarang ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, baiklah kalau kita bertanya terhadap diri kita sendiri, apa isi-isi doa kita yang kita tunjukkan kepada Allah? Apakah kita juga mendoakan orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sejauh mana kita tekun dalam berdoa, baik secara pribadi maupun bersama? Dari sini marilah kita menyatukan hati kita dengan hati Yesus yang senantiasa berdoa agar seluruh karya dan usaha kita benar-benar lahir dari persatuan pribadi dengan Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku berdoa seperti Engkau mendoakan umat-Mu. Berikanlah aku selalu semangat untuk berdoa dan menjadikan kehendak-Mu sebagai tujuan dari pelaksanaan penghayatan yang benar, seperti yang Kau inginkan, yakni semua orang yang percaya memperoleh keselamatan yang berasal dari-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.